Wa huwa rabbul arsyil azim. Ini orang beriman. Ilal ladzina amanu, sudah dapat keuntungan. Hanya orang beriman yang mengetahui tentang hak iman itu sendiri adalah pertama percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya. Paham sudah? Kemudian kalau kita bahas, sudahkah kamu percaya kepada kitab? Ternyata nggak bisa baca Quran. Kamu tuh iman opo? Kalau agama yang lain, dia semua agama selain orang ateis, dia punya kitab, dia berpedoman pada kitab. Agama Hindu kitab Weda, ada kitab Injil, ada yang kitab Remi. Mereka punya kitab dan mereka tekuni kitab. Kalau kita beriman, ma kitabullah, selanjutnya kitabmu apa? Kitabnya Allah. Jawab Al-Quran. Al-Imamul Quran. Benar? Ngerti artinya? Enggak. Baca? Enggak. Megang aja? Enggak. Bagaimana nasibmu bau baik? Yang sudah belajar diperintah menghafal, yang sudah menghafal diperintah untuk mengerti artinya, tidak ngerti artinya diperintah lagi untuk tadabbur, tafakkur, memikirkan isinya, nggak berhenti. Kemudian diperintahkan lagi menguraikan, disuruh mencari lagi rahasianya, kemudian cari lagi karomahnya, kemuliaannya, mujizatnya. Oh, banyak. Sampai satu ayat yang dipahami, kemudian diamalkan, kemudian dipraktekkan, kemudian dibuktikan, mereka sama sekali tidak mengingkari. Ini orang beriman. Satu ayat. Bukan 10 ayat, satu ayat. Jadi orang beruntung, di dunia sudah beruntung, apalagi akhirat. Di dunia untung. Kalau di dunia rugi, akhirat tambah rugi. Ini termasuk golongan yang pertama tadi. Innal insana lafi khusr. Celaka, celaka, celaka orang-orang yang sudah diputuskan dia adalah golongan orang yang rugi. Ilal ladzina percaya Nabi. Ditanya, nama Nabi itu berapa sih? Jumlahnya berapa? Lah,
nama yang di dalam kitab Zabur dan Taurat itu siapa? Enggak tahu. Nama yang di kitab Injil itu Nabi kita itu namanya siapa? Yang di Al-Quran namanya siapa? Tadi katanya beriman pada Nabi. Ya kamu ini main-main berarti. Nggak tahu gimana ini. Belum jumlah Nabi itu berapa? Yang Nabi yang menerima ulul azmi itu berapa? Yang 5 kitab. Ini orang beriman kepada Nabi. Jadi kalau kamu ngaku saya beriman, yang penting saya sholat, saya ibadah, ya, iman yang mana ini maksudnya? Gampang ngomong iman kan. Persyaratan iman itu apa? Dia harus masuk rukun. Rukun iman itu berapa? Jumlah Nabi itu berapa? Yang diangkat Rasul berapa? Yang 5 ulul azmi itu berapa? Ya harus ngerti. Syarat orang beriman. Kalau tidak mengetahui, belum masuk kategori iman. Ya, kita kasih tahu dalam kitab Zabur, kitab Taurat, nama Nabi kita Muhammad SAW namanya Ahyad. Kemudian setelah dihimpun lagi Zabur Taurat ini masuk di dalam kitab Injil. Maka nama Nabi Ayat itu sesuai pemerintahan berbeda jabatannya. Dalam kitab Injil namanya Isa alaihissalam. Kitab Zabur Injil, ya, nama Ahmad yang dibawa oleh Nabi Isa. Ahmad ismuhu Ahmad itu adalah nama Nabi Isa di dalam kitab Injil. Kemudian Zabur, Taurat, Injil dihimpun menjadi satu, disempurnakan nama Al-Quran. Maka sempurna namanya Mustafa Muhammad. Di Quran disempurnakan dalam surat Muhammadur Rasulullah. Berapa nama Nabi semua? Disebut nama Nabi Asma'iyah, Asma'un Nabi 201. Yang kita sudah bikin selawat kubra itu nama Nabi 201. Ini kita bahasa Tolen, ya. Al-Kaunen, Al-Kausar, Al-Mahsyar, itu nama Nabi itu 200. Jadi jabatan Nabi ini 201. Yang harus paham, ya. Ketika sudah memahami bagaimana sudah Nabi, sepak terjangnya Nabi, akhlak Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara dagang Nabi, bagaimana bicaranya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, ini bukti cinta. Ngomong
ngomong cinta sama Nabi itu perbuatan hewan. Cinta sama Nabi perbuatannya melenceng, ini bukan cinta. Gugur dalam rukun iman, ngulangi lagi Islam, ngulangi Islam, puasa nggak benar, sholat nggak benar, haji nggak benar, zakat nggak benar. Haji tapi nggak benar, apa yang nggak benar? Kemudian level ketiga, keempat, setelah Allah, percaya Rasul, kitab-kitabnya, percaya takdir. Nah, takdir kemarin sudah dibahas. Ada sifat takdir azali, ada sifat takdir mu'allaq. Takdir azali itu nggak bisa dirubah, melarat pun sampai mati melarat. Iki keturunan balung kere gitu ya, belum kere, itu sampai mati balung kere itu. Nah, itu namanya takdir azali. Nggak bisa. Tapi takdir mu'allaq masih bisa dirubah. Bodoh mau belajar, dosa mau tobat diampuni. Tapi kalau takdir azali, sampai putus kamu sembahyang itu nggak bisa. Ini sholatnya sampai lentur, bahkan jadi ulama besar, guru besar. Saben hari cium Hajar Aswad, saben hari dia sembahyang di Multazam. Tapi takdir azali mengatakan dia harus neraka. Repot. Nggak jadi rubah. Takdir mu'allaq bisa sementara dia bertobat. Kalau takdir azali ini tobat, pura-pura tobat. Ini repot. Orang yang dihukum sama Allah itu pura-pura tobat karena nggak tobat. Ngerti? Jadi nggak ada ampunan takdir azali itu. Ini percaya kita. Seperti kematian, ya. Umur sekian mati, takdir itu nggak bisa dirubah. Rahasianya Allah. Tapi kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku ya Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka, Aku lebih dekat dari urat nadi. Siapa yang bisa merasakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi? Yang jelas dekat urat sarafnya dia. Apa? Stres itu dekat urat saraf. Gitu. Jadi gak merasakan bahwa Allah itu lebih dekat dari kuku ke kulit, dari kelopak mata ke hitam, lebih dekat lagi kulit dengan daging. Ini urat lebih dekat urat nadi. Jadi orang yang merasa ditinggal Allah tuh rasanya dia seakan-akan nadinya putus. Itu. Tapi kalau orang munafik, orang fasik ini ditinggal Allah ya gembira dia. Enggak merasa. Ini belum bisa dikatakan orang beriman.
Kemudian sesudah percaya dengan takdir tadi, kematian, sama halnya manusia tentang bicara rezeki. Kalau kamu bicara tentang rezeki, berarti kamu tahu matimu kapan. Paham? Nah, kemudian level pada orang awam ini tidak akan bisa masuk level iman, karena yang dimaksudkan rezeki itu bagi orang awam itu duitnya tambah, mobilnya tambah, rumahnya tambah, bajunya tambah, jabatannya tambah. Itu orang awam rendah. Bukan itu, tapi dinaikkan level ke atas lagi. Rezeki itu adalah level iman. Nggak ada urusan dengan yang ada di permukaan. Makanya orang sedih itu, kalau nggak punya harta sedih, punya harta gembira, katanya berkah. Orang awam itu sudah nggak bisa lagi level mau naik untuk mendapatkan iman yang sebenarnya, bukan materi. Ini masih ilal ladzina amanu. Paham? Ngaji nanti cari duit, jalan cari duit, kemudian apa, mengharapkan duit, apa-apaan itu. Ini sudah konteksnya keluar dari iman. Suruh belajar Islam, betul-betul mengetahui Islam secara keseluruhan. Ya. Paham? Nah, itu kemudian iman takdir. Begitu takdir menimpa kepadanya, dia tahu bahwa takdir bisa dirubah. Yang harusnya neraka, kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, sehingga dibangkitkan masuk surga. Nah ini dengan apa? Doa yang bagaimana? Yang masuk kriteria menyempurnakan Islamnya. Mulai belajar alif fathah, alif kasroi, alif doma'u. Malu? Nanti kamu malu-maluin di neraka. Jadi ngaji tidak boleh merasa terlambat. Tidak ada. Mentang-mentang anak kecil yang ngajari kamu ngaji, kamu sudah tua. Malu sama anak kecil. Selama kamu malu dalam belajar, kamu termasuk orang yang sombong di hadapan Allah Ta'ala. Dan pasti kamu tidak akan diterima amalnya. Walaupun anak kecil lebih pandai daripada kamu, anak kecil lebih cerdas, wajib kamu untuk minta fatwa kepadanya. Begitu. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu tidak terbatas di mana saja, walaupun Islam itu dipermudah. Tapi
kesalahan mereka tidak bisa baca Al-Quran. Ketika masuk di surga, semua pintu-pintu itu tidak ada tulisan Latin, nggak ada. Semua bahasa Arab. Firdaus, Naim. Tapi dia nggak bisa baca. Tiketnya baca. Nggak bisa baca. Belajar, walaupun sudah ubanan penuh itu, nggak masalah. Belajar itu tidak terhalang dan tidak terlambat. Sudah masuk di pintu surga, tapi tiketnya nggak bisa baca. Itu gimana? Sesungguhnya bahasanya Allah adalah bahasa Al-Quran. Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan miliknya bangsa Arab. Sekali lagi, bahasa Arab itu orang Arab tidak sama dengan bahasa kita Al-Quran. Walaupun orang bisa bahasa Arab, orang Arab dia harus belajar juga tentang Al-Quran. Banyak orang salah, memang mentang-mentang orang Arab bisa baca Al-Quran, tidak. Bahasa Arab manusia dengan bahasa Arabnya Allah itu beda. Ini syarat kembali beriman, percaya kepada Al-Quran, percaya dengan takdir, tidak pernah protes. Bagaimana merubah? Betul-betul as-sajad, berdoa untuk merubah takdir, merubah nasib dengan akal. Beda. Ternyata untuk mau berdoa dia nggak ngerti doanya apa. Ketika suruh berdoa lagi, dia tidak bisa sungguh-sungguh berdoa karena belum merasakan bahwa Allah itu yang penyelesaian. Kemudian percaya hari kiamat. Kapan kiamat? Asa. Kapan kiamat? Ditanya orang pemuda Arab kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Tidak dijawab. Maka dijawab sama Rasulullah, panggil sini. Kamu tadi tanya apa? Ya. Persiapan apa wahai anak muda kamu tentang kiamat? Bukan bicara kiamat. Bekal apa kamu menghadapi hari kiamat? Nah, itu. Baru yakin, kumpulin amal soleh, kumpulin amal baik, campur itu terus. Di total, banyak minnya. Banyak minnya. Harus selesaiin dulu minnya ini. Dengan apa? Percaya hari hisab, hari perhitungan. Hitunglah amalmu, hitunglah perbuatanmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Dan itu sendiri. Tulis ini, tulis enggak, sendiri. Itu baru sempurna iman kami memahami betul. Dia berbekal akhirat, berbekal hisab, ya, mengetahui takdir, modal, ya, percaya kepada Nabi, akhlak Nabi, ya, apalagi sejarah Nabi, tahu betul siapa putra Nabi, siapa istri Nabi, siapa anaknya Nabi, gitu. Kalau mau kawin kamu dengan orang itu dikenalkan, ini kakak ipar saya, ini paman saya, ini bude saya, pak de saya, ya. Ini besan saya, kenal semua itu.
dikenalin dulu sebelum nikah. Acara keluarga itu akal semua. Siapa putra Nabi? Berapa orang? Nggak tahu. Tapi disebut saya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya itu apa ini? Cocok nggak? Nah, jadi di situ baru kita mengenal ya Pak, keturunan-keturunannya, Duriyahnya. Siapa disebut Duriyah ini? Sayyid, Habib, ya. Semua Asy-Syaikh siapa, Al-Idrus siapa, Al-Atas siapa, Al-Hamid itu tahu semua. Dari bangsa mereka, kenapa disebut Al-Idrus, kenapa disebut Asy-Syaikh, kenapa disebut Al-Atas, kenapa disebut Al-Akil, kenapa disebut Al-Hamid. Pasti kamu akan menyelidiki siapa-siapa yang dicintai Nabi Muhammad. Itu baru ilal ladzina amanu. Beruntung mereka. Akhirnya kelompok-kelompok mereka adalah kelompok yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, cita-cita yang sama, keinginan yang sama, di surga yang sama. Gitu. Kalau ini sudah berlainan daripada aturan-aturan daripada programnya Allah Ta'ala, ini lain, nggak usah jauh-jauh. Dari 1.000 orang ya, yang mengaji ini dan yang ikuti di laptop atau ikuti di mana, di dunia saja kamu sudah susah ketemu saya. Ini sudah ada batasan membedakan. Bagaimana nanti di akhirat? Yang 1 derajat itu 500 tahun perjalanannya. Hatimu nyamping dikit aja itu sudah kesasar ke sana. Suruh ke sana, kamu suruh lurus, kamu ke sana. Makin ketemu. Di dunia kamu disebut murid, saya pun. Tapi Allah nanti yang memutuskan di akhirat, dia bikin muridmu, maka tinggalkan mereka. Hakimnya nanti yang memutuskan. Hati-hati. Kalau tidak bisa mengikuti seperti halnya bagaimana Nabi Nuh, masa putranya Nabi Nuh masuk neraka? Masa istrinya Nabi Lut masuk neraka? Nabi gak istikharah itu. Kenapa istrinya Nabi Lut masuk neraka? Kenapa bapaknya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala? Masa bapaknya itu melahirkan Nabi? Apalagi kita yang gak ada tetesan keturunan Nabi. Bermohon Nabi Nuh, ya Rob, itu putra saya, putra kesayangan saya. Kata Nabi Nuh, jawabannya, putramu tidak beriman kepada aku dan Rasulnya. Ini rukun iman. Kalau dia beriman atas kitabku, beriman kepadaku, niscaya tidak akan kupisahkan. Di dunia boleh kamu sayangi, tapi kalau nggak beriman,
Ya, bukan kamu yang marah atau menyayangi, Allah yang memecat kamu. Begitu kira-kira. Pokoknya al-imanu haqqan, sebenar-benarnya beriman. Jadi, apa kamu sudah beriman? Saya beriman. Dusta kamu. Gitu. Kalau beriman berarti harus percaya bagaimana Nabi, bagaimana isi Al-Quran. Kalau dia tidak percaya atas janji Allah di dalam Al-Quran, dia sudah kufur. Katanya percaya Al-Quran, katanya percaya Rasul, disampaikan kitab Allah, dia nggak percaya. Disampaikan hadis Rasulullah, dia nggak percaya. Berarti keluar Islam. Bukan keluar iman lagi, keluar Islam. Gitu. Hari hisab kapan? Nanti. Siksa kubur ada enggak? Enggak tahu. Percaya janji Allah? Enggak lah. Itu. Tapi ngaku beriman. Jadi kalau kita kupas saja bab iman saja, itu sudah meliputi, bahkan dikupas lagi, bab lagi, dikupas lagi, bab lagi. Jadi pecahan-pecahan banyak lagi, nggak akan selesai. Maka ilmu tidak akan selesai sampai mati, nggak pernah lulus. Percaya ada malaikat? Mana malaikat? Tapi saya heran sama malaikat, nggak percaya. Tapi kenyataan begitu lihat corona percaya. Itu mati karena corona. Jadi bukan karena mati dicabut malaikat Israel, bukan. Ya, yang cabut nyawa siapa? Corona atau malaikat Israel? Corona itu penyakit, tapi nyabut nyawa pernah disebut. Itu mati karena Israel, nggak ada. Mati karena dari situ. Allah